Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Jumat 29 Agustus 2025 kita boleh bersama-sama kembali di dalam doa fajar ya. Dan renungan hari ini saya beri judul ketika kesulitan datang. Bapak Ibu sekalian, setiap kita mungkin pernah mengalami yang namanya kesulitan atau bahkan hari-hari ini sedang mengalami yang namanya kesulitan. Kita nggak kepingin ngalami kesulitan, tapi tanpa diundang tiba-tiba kesulitan itu datang. Kesulitan itu bisa datang macam-macam Bapak Ibu sekalian ya. Karena memang Tuhan izinkan untuk mencobai kita supaya kita itu naik kelas. Itu namanya ujian. Saya sudah pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tapi kesulitan itu datang ada juga karena kecerobohan atau kesalahan kita, kurang teliti, kurang hati-hati ya, seperti hari ini saya sedang batuk, bersin-bersin, Bapak Ibu sekalian, matanya berair, saya dan Ibu Yongki ya. Kenapa? Salah satunya karena ceroboh Bapak Ibu sekalian. Ada lagi orang mengalami kesulitan karena dosa-dosanya. Jadi kesulitan datang itu belum tentu karena dosa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi macam-macam masalahnya. Tapi yang penting bagaimana ketika kita mengalami kesulitan. Dalam Roma pasal 8 ayat 32 dikatakan bahwa ia, yaitu Bapa di sorga, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu nanti kalau ada waktu coba tolong renungkan Roma pasal 8 ayat 32 ini. Ini ayat yang sangat powerful ya. Kalau saya merenung-renungkan ayat ini Bapak Ibu sekalian ya, itu sungguh luar biasa ayat ini. Dengan jelas berkata kalau Bapa di sorga itu menyerahkan anaknya sendiri yang dicintai dan dikasih yang bernama Yesus kepada kita. Bagaimana mungkin Bapa di sorga itu tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang mengalami kesulitan, kesukaran, atau masalah dalam kehidupan ini, kita harus berespon secara benar. Bersama saya ucapkan berespon secara benar. 2, 3, berespon secara benar. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi yang namanya kesulitan, maka kita harus menyemangati diri sendiri. Bersama saya ucapkan menyemangati diri sendiri. 2, 3, menyemangati diri sendiri. Kita tahu kisah daripada seorang yang saleh, yang cinta akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, namanya Ayub. Ya, Ayub mengalami kesulitan yang saya rasa di dalam Alkitab nggak ada orang yang mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh Ayub. Begitu dahsyat ya, begitu luar biasa. Ayub cinta akan Tuhan, hormat akan Tuhan, tapi anaknya 10-10-nya mati, Bapak Ibu sekalian. Wow, ya. Dan kemudian harta bendanya ludes des des dalam sekejap. Belum lagi kemudian tubuh Ayub itu menderita sakit yang luar biasa. Dan kemudian tidak didukung oleh istrinya, Bapak Ibu sekalian.
Bahkan perkataan-perkataan istrinya itu melemahkan Ayub, ya. Tapi yang luar biasa, meskipun hatinya hancur ya, yang namanya Ayub ini, dia tetap menyemangati dirinya sendiri. Sehingga dia berkata apa? Dalam Ayub pasal pertama ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar Alkitab, maka Ayub pasal pertama ayat 21 ini kita menamakan bahwa ini adalah pernyataan yang salah daripada Ayub ya. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan tidak ngambil Bapak Ibu sekalian. Yang ngambil itu jelas-jelas yang namanya iblis. Tapi inilah cara daripada Ayub untuk menyemangati dirinya sendiri ya. Ia menguatkan diri dalam iman, bukan tenggelam dalam kepahitan. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang menyebut dirinya Kristen, dan kemudian ketika dia mengalami kesulitan, dia marah kepada Tuhan, tidak menyemangati dirinya, bahkan undur daripada Tuhan. Ya, jangan sampai ini terjadi kepada setiap kita, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di BMC. Kemudian kita lihat seorang tokoh anak muda namanya Yusuf. Dia hidup enak dengan bajunya, jubah ungunya di rumah bapaknya, kesayangan daripada bapaknya, Bapak Ibu sekalian. Hidupnya tidak berkekurangan. Tapi tiba-tiba langit seperti runtuh, Bapak Ibu sekalian ya. Dia kemudian ditangkap oleh saudara-saudaranya, ditelanjangi, dan kemudian dimasukkan ke dalam sumur ya. Ini aja sudah mengalami pelecehan yang hebat atas hidupnya Yusuf ini, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian dia di PHP, dikeluarkan dari lubang sumur itu. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian dia dijual sebagai seorang budak. Hidupnya benar-benar hancur, hidupnya benar-benar terhina. Dan akhirnya singkat cerita dia berada di Mesir, tempat yang sama sekali asing dan tidak familiar bagi dia. Dia ada di rumah Potifar, Bapak Ibu sekalian, dan di rumah Potifar dia juga mengalami fitnah dan harus dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi atas Yusuf ini, Yusuf tetap menjaga hatinya. Dia tidak putus asa. Dia tetap menyemangati dirinya, Bapak Ibu sekalian. Dia bekerja dengan tekun. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia percaya akan janji-janji Tuhan. Sampai akhirnya kita tahu bagaimana Tuhan meninggikan dan mempromosikan yang namanya Yusuf. Ada lagi wanita yang pendarahan 12 tahun. Alkitab berkata duitnya sudah habis. Wanita ini udah berobat kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Untuk penyakitnya ini. Tubuhnya udah kurus kering. Kayak-kayaknya nggak ada pengharapan. Tapi yang luar biasa, wanita yang pendarahan 12 tahun ini tetap menyemangati dirinya. Akhirnya pada tahun yang ke-12 ini dia mengalami mujizat kesembuhan waktu dia datang kepada Yesus Kristus ya. Yang pertama kita belajar Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami kesulitan hari-hari ini, ayo kita harus menyemangati diri kita sendiri masing-masing. Seperti setiap pagi saya berkata kepada Bapak Ibu, semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Artinya kalau ada orang lain bahkan tidak bisa memberikan kepada kita semangat, bahkan membuat kita menjadi lemah, menjadi bad mood Bapak Ibu sekalian. Jangan mau terpengaruh akan hal itu. Kita harus menyemangati diri sendiri ya. Dan yang kedua dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 sampai 19, ayat yang sangat terkenal banget ini Bapak Ibu sekalian. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 sampai 19 dikatakan,
mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, ya. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang ada di dalam kesulitan atau kita sedang mengalami kesukaran, Tuhan mau kita mengucap syukur, ya. Bukan untuk kesukaran itu, ya, bukan untuk kesulitan, bukan untuk masalah itu, tapi kita mengucap syukur bahwa ada Tuhan yang hidup, yang tidak akan pernah membiarkan diri kita sendirian. Itu yang disebut dengan mengucap syukur. Kita nggak mengucap syukur gini, terima kasih Tuhan, dompet di celanaku dicopet orang, ya. Kita nggak ngucap syukur itu, tapi kita mengucap syukur Tuhan meskipun dompet di celanaku hilang, dicopet orang. Aku percaya dompet ini segera kembali. Atau bahkan kalau tidak kembali, aku mengucap syukur engkau pasti ganti dengan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu dalam kesulitan, jangan sampai kita bersungut-sungut, sebab dalam kitab Bilangan dengan jelas dikatakan begini. Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Wow, ini ayat yang powerful sekali, ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca berulang-ulang Bilangan 14 ayat 28. Dikatakan begini. Katakanlah kepada mereka, demi aku, Tuhan yang hidup itu, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Artinya Bapak Ibu sekalian, mati dan hidup itu sungguh-sungguh dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka itu hati-hati, jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Waktu kita ngalami hal yang tidak baik, maaf Bapak Ibu sekalian, orang Surabaya bilang gini, amit-amit, amit-amit. Jangan sampai perkataan-perkataan yang nggak baik keluar dari mulut kita, ya. Lebih baik kita mempraktekkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Satu kali ada kesaksian seorang pendeta muda mengalami kecelakaan lalu lintas, Bapak Ibu sekalian, ya. Mobilnya rusak, hancur, dan kemudian itu semua gigi-giginya itu rusak, Bapak Ibu sekalian. Sehingga pendeta muda ini harus memakai gigi palsu, ya. Dan puji Tuhan, pendeta ini tidak mengomel, tapi dia cuma bertanya-tanya di dalam hatinya, Tuhan, kenapa kok gigi saya sampai copot semua dan kemudian aku harus pakai gigi palsu. Beberapa tahun kemudian, pendeta muda ini diutus oleh Tuhan untuk pergi ke pedalaman di Afrika itu untuk mengabarkan Injil. Kemudian waktu dalam pelayanan, maka pendeta yang masih muda ini ditangkap oleh suku kanibal di Afrika itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika sedang menunggu waktu pembantaian itu tiba, Bapak Ibu sekalian, maka pada satu kesempatan pendeta muda ini membuka gigi palsunya dan dia menyikatnya, Bapak Ibu sekalian, dan itu dilihat oleh banyak orang daripada suku kanibal. Dan orang-orang itu kaget luar biasa. Wow, dia bilang, ini orang benar-benar luar biasa. Giginya bisa dicopot dan dimasukkan lagi, ya. Dan mereka kemudian menjadi ketakutan karena dia pikir ini bukan manusia biasa, tapi ini adalah dewa, ya. Maka itu kemudian pendeta yang masih muda ini dilepaskan oleh suku kanibal ini dan dia bilang begini, untung saya giginya ompong, ya kan? Kalau enggak saya kan udah innalillahi wa inna ilahi rojiun. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata,
pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ayat ini dengan jelas menegaskan Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita mengalami pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Kalau sampai pencobaan, kesulitan, kesukaran itu datang dalam hidup kita, maka ayat ini dengan jelas berkata bahwa Allah yang setia, Allah yang adil itu dia akan memberikan kekuatan kepada kita, bahkan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, kita yang dikarunia oleh Tuhan anak-anak yang dipercayakan dalam hidup kita, saya percaya kalau anak-anak ini mengalami kesukaran atau masalah, maka orang tuanya jadi susah, Bapak Ibu sekalian. Dia kepingin bagaimana agar supaya masalah ini bisa segera selesai. Lebih-lebih Bapak di sorga, Bapak Ibu sekalian, ya, dia nggak akan pernah mengizinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan yang berketerusan. Maka itu dalam kitab ratapan dikatakan Tuhan akan merubah ratapan dan tangisan kita menjadi tari-tarian yang penuh dengan sukacita. Kalau masalahnya kecil, kesulitannya kecil, kesukarannya kecil, maka mujizatnya kecil. Kalau kesulitan, kesukaran, masalahnya besar, maka mujizatnya makin besar. Kalau kita bilang begini, ya kan? Aduh, masalahku amat sangat besar. Kita harus ingat, kalau masalah kita amat sangat besar, Tuhan kita lebih daripada amat sangat besar. Kalau kita bilang masalah kita sebesar Goliat, Tuhan kita lebih besar daripada Goliat. Kalau kita bilang bahwa masalah kita sebesar patung Liberty, Tuhan kita jauh lebih besar daripada patung Liberty. Maka itu Bapak Ibu sekalian penting sekali, ya. Jadi yang pertama, waktu kita mengalami kesulitan, kita perlu untuk menyemangati diri sendiri. Yang kedua, please Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan perkataan kita. Dan biarlah mengucap syukur itu menjadi kebiasaan baik kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu berdoa. Bersama saya ucapkan berdoa. 2, 3, berdoa. Ya. Kemenangan di alam roh itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan menentukan kemenangan di alam nyata. Sekali lagi, kemenangan di dalam alam roh itu akan menentukan kemenangan di alam nyata. Dalam kitab Daniel, kita sudah melihat bagaimana Daniel hidupnya terancam. Dia harus dimasukkan ke dalam gua singa, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang dikerjakan oleh Daniel? Yaitu Daniel tetap berdoa 3 kali dalam sehari, meskipun dalam keadaan kritis. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi perlu sekali buat kita berdoa dengan yakin, sebab waktu kita sebagai orang-orang benar ini berdoa dengan yakin, dikatakan oleh Alkitab sangat besar kuasanya. Jadi doa bukan pilihan terakhir, Bapak Ibu sekalian, tetapi justru doa itu harus menjadi pilihan utama dan yang pertama, ya. Senjata utama orang percaya itu adalah berdoa. Dengan berdoa kita mengundang kuasa Allah masuk dalam situasi kita dan mujizat Tuhan bekerja melampaui batas kemampuan manusia.
Hari ini kita sudah belajar, Bapak Ibu sekalian, ketika kesulitan itu datang, respon kita sangat menentukan. Yang pertama, kita harus menyemangati diri sendiri. Yang kedua, kita harus mengucap syukur, menjaga hati kita tetap penuh dengan iman. Dan yang ketiga, berdoa itu harus menjadi pilihan utama dan pertama kita. Berdoalah sampai doamu dijawab. Kalau doamu belum dijawab, Lukas 18 ayat yang pertama mengajarkan kepada kita, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus menyemangati diri sendiri. Waktu kita berdoa, kita harus percaya bahwa jawaban Tuhan sudah sampai di perempatan jalan. Artinya, sebentar lagi akan datang dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah setiap kami, kalau hari ini kami sedang ada dalam kesulitan, kami mau bawa semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami tetap bersemangat di dalam Tuhan. Mau menyemangati diri sendiri, meskipun orang-orang di sekitar kami tidak memberi semangat kepada kami, bahkan justru sebaliknya melemahkan kami mau ambil keputusan untuk tetap semangat. Yang kedua, Bapak, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk menjadikan pengucapan syukur itu menjadi gaya hidup kami. Dan yang ketiga, biarlah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu menjadi pilihan pertama dan yang utama dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Seperti hari ini, kami membiasakan memulai hari kami dengan berdoa. Kami percaya Tuhan, sebesar apapun masalahnya, kesulitannya, kesukarannya, kami tahu Engkau jauh lebih besar daripada semuanya ini. Dan ujung-ujungnya daripada kisah kesulitan kami, dalam Roma pasal 8 ayat 37, karena Yesus Kristus, maka kami ini disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.